masuk Jamalul Lail. Habis Jamalul Lail baru masuk Snokhongronyo. Snokhongronyo itu datang bukan untuk Jawa, bukan untuk Kepulauan Jawa. Kita berbicara belum ada Indonesia ya. Snokhongronyo itu membuat disertasi tentang bagaimana cara menaklukkan Kesultanan Aceh Darussalam. Izin menjelaskanku dengan tidak mengurangi rasa hormat. Ya Habib domestik, tolong ambil buku sama bolpen untuk sampai nanti turun di lapangan hijau perdebatan. Jadi kalam dari Tengku dicatat. Begitu ya Habib domestik. Ya, naam, sawe. Jadi kalau kita berbicara Snokhongronyo, kita lebih dulu harus berbicara tentang Ali Asokran. Siapakah Ali Asokran? Ali Asokran itu lahirnya pada tahun 1519. Kalau konversi 1 Hijrah itu dimulai 622. Jadi pada saat itu, setelah terjadi perang salib, kekalahan perang salib pada abad ke-13, jadi bangsa-bangsa Portugis, terutama Portugis Spanyol, mengadakan pencarian daerah baru yang kemudian kita kenal dengan Gold Glory Gospel. Jadi pertama yang datang ke situ seperti nanti ke Filipina Ferdinand Magellan, kemudian nanti Tom Perez, itu sepupu daripada Raja Philip yang di Portugis, mencari daerah-daerah baru. Jadi belum dengan pasukan waktu itu ya. Dalam pelayaran itu, kalau abad ke-12 itu ada yang namanya Marco Polo. Marco Polo pernah singgah ke Aceh. Pada saat itu belum Aceh namanya Samudra Pasai. Dia mencatat bahwa di Aceh itu banyak terjadi orang-orang yang sesat. Jadi mana sesat di sini? Orang yang memeluk agama Islam, bagi mereka itu sesat, domba-domba tersesat. Jadi setelah itu untuk menaklukkan Kepulauan Nusantara, maka yang harus digawangin adalah Gold Glory Gospel. Gold, emas, ngambil kekayaan, dengan kemenangannya Glory, dan Gospel dengan memasukkan akidah-akidah. Halo. Ini siapa ini? Kerja, bang ini. Siap, Tengku, siap. Pak Alawi Mukibin tidak boleh ada di room. Jadi Ali Asokron mengisbatkan semua sesuatu itu melalui dari mimpi. Jadi ketika dari mimpi, nama dia Ali Asokron, Ali pemabuk, ya kan? Itu tidak ada dalam daftar marga-marga para habaib. Boleh dicek. Dia marganya apa, bapaknya marganya apa. Boleh dicek itu. Jadi Kiai Mat sendiri itu mempertanyakan, siapa sih sebenarnya Ali Asokron? Kenapa kita selalu digiring kepada Ubaidillah, digiring kepada Faqih Muqaddam? Simbol-simbol ini harus kita tahu bahwa kurafat-kurafatnya mereka itu lebih menjurus kepada Helenisme atau Helenistik yang ada di Yunani. Jadi paham taklid kepada seorang manusia sehingga manusia itu dijadikan Tuhan. Dan itu kita buktikan dengan tulisan-tulisan mereka dalam kitab-kitab mereka yang mengagung-agungkan Faqih Muqaddam, dan kemudian mengagungkan yang teramat lebih mengagungkan itu adalah Abdullah Al-Mu'min, yang bisa dikatakan jadi setara dengan Tuhan, dan Allah sendiri jadi hambanya dia. Karena Allah akan bila ingin menciptakan sesuatu dan sesuatu yang baru, maka harus minta izin kepada Abdullah Alwi Al-Hadar itu. Bermakna
Abdullah itu kan levelnya lebih tinggi daripada Allah kita. Allah kita jadi makhluk. Jadi hal ini dalam agama Helenistik tentang pengagungan terhadap manusia, terhadap dewa Zeus, itu kan seperti itu juga. Nah, kita kembali ke zaman Portugis. Jadi dengan adanya penelitian dari penjelajah-penjelajah dari Eropa, terutama dari Spanyol dan Turki, tentang isi kandungan alam dan penduduk, budaya penduduk kita itu yang mayoritas sudah Islam pada saat itu. Jadi untuk mengalahkan mereka, maka diciptakanlah perbandingan agama. Dalam arti memasukkan pemahaman-pemahaman agama yang berbeda dari pemahaman agama Islam. Nah, itu yang awal terjadi. Tetapi pada masa itu kekuatan Islam kita sangat luar biasa. Sehingga pada masa Senok-Hongronyo, pada masa Ali Asokron itu tidak berhasil. Portugis itu hanya masuk ke Malaka, kemudian ke Maluku, Ternate, dan Timur-Timur. Jadi dalam kisah perjalanan itu diambillah tata cara Portugis yang pertama ini diadopsi oleh Belanda. Itu pada abad 16 dengan VOC-nya ya. Pada abad ke-17 dengan VOC-nya. Mulai dengan berdagang, kemudian menguasai. Mereka pada saat itu datang dalam keadaan pasukan kecil. Nah, ketahuilah penduduk kita, kalau sekarang 280 juta, kira-kira kalau kita urutkan, balikkan ke masa lalu, penduduk di Indonesia itu kita anggap aja lah 80 juta. Penduduk Belanda sampai detik ini 12 juta. 12 juta ya. Nah, kalau kita urutkan ke masa lalu pada tahun 1650 atau abad ke-17, kira-kira berapa sih penduduk Belanda? Kita anggap aja 6 juta. 6 juta, apakah mereka itu 6 juta orang datang ke negeri kita? Kan tidak. Karena daerah jajahan mereka kan lumayan banyak ya. Berapa orang sih yang nyampai ke Indonesia pertama sekali? Nah, itu harus kita teliti. Ternyata mereka datang itu sangat sedikit. Tidak ada satu batalion pun. Itu harus kita ketahui. Tapi bagaimana mereka bisa menguasai kita? Yaitu dengan cara adu domba. Yaitu yang kita kenal Divide et Impera. Nah, setelah itu tertakluklah ini. Keseluruhan Nusantara ini tertakluk. Yang tidak tertakluk itu hanya Kesultanan Aceh Darussalam. Karena kenapa? Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1819 Kesultanan Aceh Darussalam itu mempunyai kerjasama dengan Inggris, kerajaan Inggris, dan Belanda pada saat itu menguasai Malaka, ya, tepatnya Malaysia sekarang. Jadi karena adanya perjanjian antara kerajaan Aceh Darussalam dengan kerajaan Inggris, maka dua hubungan kerajaan ini tidak bisa saling menjajah. Artinya Inggris tidak bisa menguasai atau membuat sesuatu hal yang sporadis, ya kan? Maka Inggris mengadakan perjanjian dengan Belanda, yaitu dikenal dengan Traktat Inggris. Maka terjadilah pertukaran. Inggris masuk ke Malaysia, sedangkan Belanda masuk ke Aceh. Pada saat masuk ke Aceh, ini masih dalam hubungan dagang, tetapi sudah terlihat gelagat-gelagatnya. Maka pada tahun 1870 ya, Ratu Wilhelmina melalui gubernur jenderalnya menyatakan perang terhadap kerajaan Aceh Darussalam. Dan sampai detik ini maklumat perang itu, propaganda perang itu belum dicabut sampai detik ini. Maka terjadilah perpecahan perang. Dari mana dia masuk perpecahan perang itu? Dari Senok-Hongronyo, karena mereka melakukan persiapan dengan Senok-Hongronyo. Senok-Hongronyo membuat disertasi bagaimana cara menaklukkan Aceh, karena di sana basis kekuatan Islam sangat luar biasa dan tidak mungkin terkalahkan secara logis, tidak akan mungkin terkalahkan. Maka Senok-Hongronyo dalam disertasinya itu bisa dicek, disertasinya Senok-Hongronyo kepada yang ditujukan di Leiden untuk Universitas Leiden, yang ditujukan kepada Ratu Wilhelmina, maka dipelajari. Salah satunya adalah dengan kita mempelajari budaya dan mempelajari Islam
agama Islam yang dianut di Aceh. Nah, maka oleh Ratu Wilhelmina mengutuslah Ratu Wilhelmina kepada Senok Honggronya untuk belajar di Mekah selama 3 tahun. Di sana beliau fasih bahasa Inggris, fasih semua, fasih bahasa Arab, nahu, sorab, dan sebagainya, fasih sekali. Setelah 3 tahun, maka dia kembali ke Belanda, kemudian menuju ke Kesultanan Aceh Darussalam. Pada saat Kesultanan Aceh Darussalam itu sudah mulai terjadi penyerangan. 1870, 1901, 1907 Belanda sudah mulai menguasai pusat-pusat kota, membakar Masjid Baitur Rahman, membakar istana kerajaan, ya kan, menghilangkan jejak-jejak, dibakar semua oleh Belanda. Nah, pada saat itu masuklah Senok Honggronya dengan mengadu-adu agama Islam, mencampurkan dengan berhujah, dengan mencari-cari hadis, mencari-cari dalil, sehingga terjadilah kebimbangan dalam masyarakat pada saat itu. Karena pada saat Senok Honggronya masuk ke Aceh Darussalam, namanya itu bernama Syekh Abdul Ghaffar. Syekh Abdul Ghafur namanya, ya. Dia dikatakan lumayan hebat keilmuan agamanya, diakuilah. Tetapi kecerobohan satu yang dilakukan Senok Honggronya, terbongkarnya identitas dia sebagai Senok Honggronya, sebagai seorang kafir, itu oleh Said Abbas dan Said Mahidin. Nah, itu bisa kita cek dalam manuskrip yang dicatat oleh Zetten Graf yang berjudul The Aceh. Kemudian Senok Honggronya juga buat buku tentang Aceh, yaitu The Aceh, sama judulnya, hampir bersamaan. Maka ketahuanlah oleh Said Abbas, dan Said Abbas mengatakan Syekh Abdul Ghafur bukanlah orang Islam, tapi dia menyamar menjadi Islam dan mengadu domba masyarakat. Ketahuilah pada saat masuk ke Aceh, pasukan Belanda itu tidak lebih daripada 100 orang. Hanya 100 orang kok. Nah, tapi dia bisa menguasai, bisa memasuki dan mengadu-adu Aceh karena dia mulai melakukan dengan adu domba. Jadi sesama anak sultan diadu, sesama anak raja diadu. Hal itu yang terjadi. Dan itu praktek itu sudah ditempuh di seluruh Nusantara. Setelah ketahuan, maka diburulah Senok Honggronya. Dalam perburuan Senok Honggronya itu, Senok Honggronya melarikan diri ke Cirebon. Di sana dia buat kekacauan lagi. Dan itu kita sudah tahu sampai saat ini kan, apa yang terjadi di sana. Seperti itu.